Pernah nggak sih kalian mencoba melihat penampakan rumah kalian jika dilihat dari Google Earth atau Google Street View? Kalau pernah, gimana hasilnya, Mon? Atau muncul tapi gambarnya di blur? Atau malah nggak muncul sama sekali? Kalau muncul gambarnya, kalian harus banget sangat bersyukur, Mon. Karena ada loh, Mon, rumah yang kalau kalian klik alamatnya di pencarian Google Street View, rumahnya sih muncul, tapi dengan posisi di blur. Nah, muncul dong pertanyaan, kenapa ini rumah kok di blur? Padahal rumah-rumah yang di sampingnya itu terlihat nyata loh, nggak di blur, cuma satu rumah ini yang di blur. Apakah rumah tersebut memakai baju yang vulgar? Ataukah jangan-jangan rumah tersebut terlihat auratnya? Tentu saja bukan karena itu ya, Mon. Nah, rumah yang di blur oleh Google Street View inilah, Mon, yang akan Mama Yona bahas secara lengkap hari ini. So, jangan skip videonya, tonton sampai akhir, ini akan bagus banget untuk menambah pengetahuan kalian. Mari kita langsung saja ke cerita. Sebuah rumah yang beralamatkan di Seymour Avenue 2207, Cleveland, Amerika Serikat, sengaja diburamkan foto penampakannya oleh Google dikarenakan rumah tersebut menyimpan sebuah peristiwa mengerikan, Mon. Sangat mengerikan bahkan. Rumah tersebut, Mon, sudah dipakai untuk menyekap 3 orang perempuan hasil dari penculikan dan tidak main-main, Mon. Mereka disekap selama kurang lebih 11 tahun. Aduh, tatap. Selama kurang lebih 11 tahun. Usutnya usut, rumah buram tersebut adalah milik seorang pria yang bernama Ariel Kostra. Ingat ya, Ariel Kostra, bukan Ariel Noah, Mon. Kalau Ariel Noah kan sama sekali nggak di blur. Oh my God! Ariel Kostra ini berusia 41 tahun dan sebelum melakukan penculikan, sebenarnya dia sudah memiliki seorang istri dan 4 orang anak, Mon. Namun sang istri ini meminta cerai gara-gara Ariel melakukan penganiayaan. KDRT gitulah, Mon. Nah, pisahkan si Ariel ini sama istrinya, anak-anaknya ikut maknya. Jadilah si Ariel Castro ini tinggal di rumahnya sendirian. Kemudian dia bekerja sebagai seorang sopir bus sekolah. Nah, sekarang masuk kita ke para korban penculikan. Ariel Castro menculik korban pertamanya yang bernama Michelle Knight pada tahun 2002 saat usia Michelle 20 tahun. Nah, modus dari Ariel ini saat mau menculik si Michelle, dia ngebujuk Michelle ini untuk datang ke rumahnya dengan alasan ada temannya Michelle yang ingin bertemu dengan Michelle. Karena memang Michelle ini kenal dengan Ariel, karena si Ariel ini temennya bapaknya Michelle. Jadi mau aja dia tuh diajakin. Nurut aja dia nih. Dan namun pentingnya kewaspadaan kita terhadap siapapun ya, baik orang yang dikenal maupun nggak dikenal, ada baiknya kita tuh selalu waspada, selalu berhati-hati dimanapun kalian berada ya, agar peristiwa yang penculikan kayak gini atau peristiwa kejahatan yang mengincar kita nggak sampai kejadian. Nah, pas sudah sampai Michelle di rumahnya, dimasukkan Michelle ke kamarnya, kemudian diruda paksa berkali-kali, kemudian berakhir disekap di ruang bawah tanah. Aku mau nyebut kata di perkosa tuh kayak kurang enak gitu ya, Mon. Jadi aku ganti dengan kata ruda paksa gitu. Jadi aku berharap sih kalian enggak ya kalau maksud ruda paksa itu adalah diperkosa gitu. Aku ganti kata perkosa dengan kata ruda paksa. Oke? Nah, korban kedua penculikan dari Ariel Kostra ini, Mon, bernama Amanda Berry yang diculik pada tanggal 21 April 2003 saat usianya baru 16 tahun, Mon. Nah, modusnya si Ariel saat mau menculik Amanda ini, dia bilang kalau anaknya Ariel ini pengen bertemu sama si Amanda lagi-lagi di rumahnya, karena si Amanda ini memang berteman dengan anaknya. Mau aja dia nih dibilang kayak gitu, nurut dia datang juga ke rumahnya. Ternyata sama, sampai di rumahnya Amanda diruda paksa juga oleh Ariel sampai berkali-kali, kemudian juga disekap. Dah bertahun-tahun hilang Amanda ini dari keluarganya. Kemudian korban ketiganya ini bernama Gina Jesus yang diculik saat usianya masih sangat muda, Mon, yaitu 14 tahun. Nah, Mama Yona sempat pikir, Mon, selama 11 tahun mereka ini disekap, apakah tidak ada dari mereka bertiga ini yang kepikiran untuk meloloskan diri gitu ya? Oke, kalau satu perempuan lawan satu laki-laki mungkin akan kalah. Tapi kan ini mereka bertiga ya. Kalau mereka melakukan penyerangan secara bersama-sama, ada kemungkinan kan mereka bisa menang melawan Ariel ini ya, untuk bisa kabur dari rumah tersebut. Jawabannya tidak bisa, Mon. Bukan karena mereka ini tidak berani melawan Ariel ini, Mon, tapi karena mereka bertiga ini disekap di ruangan yang berbeda. Nah, kenapa para tetangga juga tidak mengetahui bahwa di rumah tersebut terjadi penyekapan? Alasannya adalah rumah tersebut selalu ditutup rapat, bahkan seringkali dikunci, Mon.
Bahkan saat anak-anaknya sendiri datang berkunjung ke rumah tersebut, seringkali Ariel ini tidak mengizinkan anaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Kalaupun diizinkan masuk, ada tempat-tempat khusus yang tidak boleh dimasuki oleh anak-anaknya, yaitu ruang bawah tanah, loteng, dan garasi. Posisi ketiga ruangan tersebut, mungkin ketiga wanita itu disekap di dalam ruangan yang dikunci itu, Mon. Nah, sekarang Mama Yuna mau menceritakan bentuk penganiayaan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ariel kepada perempuan-perempuan Malang ini, Mon. Mereka ini disekap dalam kondisi telanjang bulat dan dirantai seperti binatang. Nah, saat para wanita itu menangis, si Ariel Castro ini malah meneriaki mereka dengan kalimat, "Kamu itu seharusnya senang, kamu tidak seharusnya menangis," katanya. Gila kalian orang. Kalau yang namanya pukulan, tamparan itu bahkan mungkin setiap hari sudah diterima oleh ketiga korban ini, Mon. Nah, yang paling parah adalah ketika si Ariel ini tahu kalau perempuan-perempuan itu hamil, maka dia akan membiarkan para perempuan yang sedang hamil itu kelaparan, kemudian sering memukuli perutnya, dan yang paling parah adalah menghantamkan barber ke perut para korbannya tersebut hingga menyebabkan korbannya keguguran. Bahkan Michelle Naik itu sempat keguguran sebanyak 5 kali, Mon. Pernah suatu hari Michelle ini dipaksa untuk membantu Ariel ini membuat bor di lubang tembok untuk memasang rantai kepada Barry. Karena kalau Michelle hanya bisa menurut, karena kalau seandainya Michelle melawan, dia akan dianiaya oleh Ariel. Beberapa kali Michelle ini pernah mendengar orang datang bertamu ke rumah Ariel, tapi dia tidak bisa teriak. Kenapa, Mon? Karena mulutnya disumpal dengan kaos kaki bekas. Namun ada seorang anak dari Amanda Berry ini yang dibiarkan tetap hidup, Mon. Bahkan Michelle yang diminta membantu Amanda Berry ini untuk melahirkan. Bahkan Michelle diancam kalau sampai anaknya Amanda ini meninggal, maka dia juga akan dibunuh. Nah, anaknya Amanda Berry inilah, Mon, satu-satunya yang tetap dibiarkan hidup sampai mereka ini berhasil keluar dari rumah tersebut. Dari ketiga korban tersebut, Michelle adalah yang paling parah menerima penganiayaan dari Castro, Mon. Pernah suatu hari, Michelle ini mendengar suara teriakan seorang wanita dari bawah tanah, Mon. Ada kemungkinan sebelum Michelle ini sudah ada korban lain yang juga disekap oleh Ariel namun dibunuh. Nah, sekarang kita masuk gimana caranya mereka berdua bisa kabur, Mon. Suatu hari, Ariel Castro ini pergi dari rumahnya. Nah, saat itulah perempuan itu menggedor-gedor tembok dengan sekuat-kuatnya sehingga ada tetangga yang mendengar. Kemudian tetangga tersebut datang untuk membantu membuka pintu dan akhirnya mereka bertiga bisa diselamatkan. Nah, setelah para korbannya ini berhasil kabur dan kasusnya segera ditangani oleh kepolisian, media setempat mengatakan bahwa Ariel Castro ini mencoba untuk kabur, Mon, namun berhasil ditangkap di dekat sebuah restoran cepat saji. Mampus kawan. Nah, akhirnya Ariel Castro ini dijatuhi hukuman 1000 tahun penjara, Mon. Namun selang sebulan setelah dia di penjara, Ariel Castro mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung diri. Itulah akhir hayat dari seorang penculik yang sangat kejam bernama Ariel Castro. So, gimana menurut kalian video Mama Yuna hari ini, Mon? Mungkin ada informasi tambahan yang bisa kalian sampaikan dan belum Mama Yuna sampaikan di video ini, boleh banget kalian tambahin di kolom komentar ya, Mon. Nah, pesan yang bisa diambil dari cerita Mama Yuna hari ini, dimanapun kita berada, itulah, Mon, harus selalu waspada ya, harus selalu berhati-hati. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat dan juga kejahatan dalam bentuk apapun ya, Mon. So, wajib suka dengan videonya Mama Yuna, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah.